Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan puasa atau yang kita sebut sebagai masa Prapaskah di tahun 2022. Dan kita akan memulai masa Prapaskah ini bertepatan pada tanggal 2 Maret tahun 2022 yang diawali dengan perayaan Rabu Abu. Perayaan di mana kita semua akan menerima abu di kepala kita atau di dahi kita sebagai simbol pertobatan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi permenungan kita yang bisa kita ketahui apa sih masa atau Rabu Abu dan apa yang harus kita lakukan selama masa puasa ini, ya. Tentu bukan hanya puasa tapi juga pantang. Selama masa Prapaskah ini apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat poin per poin pada tema kita hari ini tentang bagaimana bisa kita melihat apa yang harus kita lakukan selama masa Prapaskah. Kalau kita berbicara tentang Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Dan angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya, Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Demikian pula Nabi Elia. Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Dan mengapa hari Rabu? Nah, Gereja Katolik menerapkan puasa ini selama 6 hari dalam seminggu. Ya. Hari Minggu itu tidak dihitung, karena hari Minggu itu dianggap sebagai hari peringatan kebangkitan Yesus. Nah, maka masa puasa berlangsung selama 6 minggu, ditambah 4 hari dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang dimulai dengan Rabu Abu, sehingga genap 40 hari. Yang demikian, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu. Dan Paskah terjadi hari Minggu, dikurangi 36 hari atau 6 minggu, lalu dikurangi 4 hari, dihitung mundur jatuh pada hari Rabu, sehingga seminggu jadi 40 hari. Jadi penentuan awal masa Prapaskah pada hari Rabu disebabkan karena penghitungan 40 hari sebelum hari Minggu Paskah, ya, tanpa menghitung hari Minggu. Lalu mengapa disebut Rabu Abu? Ya, mengapa disebut Rabu Abu? Abu adalah tanda pertobatan. Kitab suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan. Misalnya pada pertobatan Niniwe. Di atas semua itu kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah. Dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh karena itu pada saat menerima abu di gereja, kita mendengar ucapan dari Imam dari Romo. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau kamu adalah debu dan akhirnya dan akan kembali menjadi debu. Pada hari Rabu Abu umat Katolik menerima abu yang ditaburkan di kepala itu sebagai tanda pertobatan. Dan pada tahun 2022 awal masa puasa umat Katolik yang dimulai pada hari Rabu atau tepatnya Rabu Abu, puasa dan pantang akan berlangsung selama 40 hari atau sampai 16 April 2022. Hal ini disebutkan dalam kitab hukum kanonik nomor 1249 dan beberapa aturan tentang pantang puasa dalam gereja Katolik selama masa Paskah, ya. Dikatakan bahwa semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam satu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa,
menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon yang akan kita lihat berikutnya. Yang pertama, hari dan waktu tobat. Itu dalam hukum gereja nomor 1250. Dikatakan hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Dalam kanon 1251 tentang hari pantang puasa dikatakan pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Puasa dan pantang pada hari Rabu dan Jumat Agung, sedangkan hari pantang saja berlangsung selama 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai Jumat Agung. Dalam kanon 1252, siapakah yang wajib pantang dan puasa? Aturan pantang mengikat umat yang genap berusia 14 tahun ke atas. Sedangkan puasa untuk mereka yang usia dewasa, 18 tahun sampai awal 60. Puasa dalam agama Katolik artinya makan kenyang 1 kali sehari. Tentu bagi yang kuat ya. Sedangkan bagi yang tidak kuat tetap makan kenyang sehari, tetapi ada waktu-waktu yang jeda panjang, mungkin orang itu tidak kuat atau sakit atau apapun yang tidak menyiksa dirinya, tapi dia juga makan tetap sedikit ya. Jadi ini juga perlu diingat bahwa puasa sekali, kenyang sekali, tetapi bagi yang kuat. Tetapi yang bagi yang tidak kuat atau bagi yang sakit, hendaklah harus diperhatikan normal-normal juga, supaya dia tidak mengalami penderitaan oleh karena puasa yang dialami akhirnya mengganggu kesehatannya. Jadi harus diperhatikan sejauh mana kekuatan fisik kita untuk menjalankan puasa, dan tentu puasa ini harus dilatih supaya kita menjadi terbiasa. Pantang yang dimaksud, setiap orang memilih dan menentukan sendiri hal-hal yang mau dikurangi. Ya. Biasanya dari hal-hal yang paling sering dilakukan atau yang disukai. Misalnya, hampir tiap hari pergi ke kafe, cobalah berpantang. Ya. Pantang garam, pantang makan daging, pantang rokok, pantang jajan, pantang bermain game, pantang buka medsos, dan lain-lain. Ya. Dan tentu banyak hal yang menjadi keseringan kita. Coba masa Prapaskah ini kita mengurangi. Nah, bahkan mungkin kita mencoba untuk tidak melakukan. Dan selama masa Prapaskah atau masa pertobatan, umat Katolik pun diajak untuk berefleksi sesuai dengan tema yang diangkat. Ya. Apa tema-tema yang diangkat? Tentu di dalam setiap keuskupan, ya, setiap keuskupan mempunyai tema-tema yang disampaikan oleh Bapak Uskup selama masa Prapaskah. Tentu dalam surat Gembala yang mungkin sudah kita dengar, bagaimana para uskup menyampaikan tema-tema yang diangkat yang menjadi bahan permenungan kita untuk mencapai suatu waktu atau masa di mana kita ingin berubah, kita ingin mengalami kasih Allah, kita ingin mengalami pertobatan. Mari coba kita lihat juga apa pesan Prapaskah Bapak Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengatakan, Prapaskah adalah waktu yang baik untuk pembaharuan pribadi dan komunitas, karena membawa kita pada misteri Paskah, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk perjalanan Prapaskah kita di tahun 2022, ada baiknya kita merenungkan nasihat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia. Janganlah kita bosan berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai panen kita, jika kita tidak menyerah. Jadi selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya.
Bandingkan Galatia bab 6 ayat 9 sampai 10. Dan ada 3 poin yang bisa menjadi permenungan kita dari pesan Paus Fransiskus. Kita juga bisa membaca itu secara penuh, secara utuh pesan Bapak Paus. Bapak Paus mengatakan pertama, menabur dan menuai. Masa Prapaskah mengajak kita untuk bertobat pada perubahan pola pikir agar kita tidak mencari kebenaran dan keindahan hidup dalam memiliki, tetapi dalam memberi, tidak lebih dalam mengumpulkan seperti menabur dan berbagi kebaikan. Yang pertama menabur adalah Tuhan sendiri, yang dengan kemurahan hati yang besar terus menabur benih kebaikan yang berlimpah dalam keluarga manusia kita. Itu bisa dilihat dalam surat Paus dengan tema Fratelli Tutti. Selama masa Prapaskah kita dipanggil untuk menanggapi karunia Allah dengan menerima firman-Nya yang hidup dan aktif. Mendengarkan firman Tuhan secara teratur membuat kita terbuka dan patuh pada pekerjaannya dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Dengan begitu kita dibawa kepada sukacita yang besar, bahkan lebih lagi kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah. Yang kedua, poin yang kedua yang Bapak Paus sampaikan adalah jangan sampai kita lelah berbuat baik. Kebangkitan Kristus menghidupkan harapan duniawi dengan pengharapan besar, kehidupan kekal, menanam benih keselamatan di zaman kita sekarang. Dan dari surat yang disampaikan oleh Bapak Paus kita sebelum, Paus Benediktus yang ke-16 dalam surat imbalannya terus Spe Salvi, kita bisa melihat itu. Masa Prapaskah memanggil kita untuk menempatkan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya jika kita mengarahkan pandangan kita pada Kristus yang bangkit, barulah kita dapat menanggapi seruan Rasul. Janganlah kita bosan berbuat baik. Jangan sampai kita bosan berdoa. Yesus mengajar kita untuk berdoa selalu tanpa lelah. Kita perlu berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Yang berikut, janganlah kita bosan mencabut kejahatan dari kehidupan kita. Semoga puasa jasmani yang disebut Prapaskah kita membentengi semangat kita untuk berperang melawan dosa. Janganlah kita bosan memohon pengampunan dalam sakramen tobat dan rekonsiliasi, karena mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah lelah mengampuni. Janganlah kita menjadi lelah berjuang melawan nafsu, kelemahan yang mendorong keegoisan dan semua kejahatan, dan dalam perjalanan sejarah menemukan berbagai cara untuk memikat pria dan wanita ke dalam dosa. Salah satunya adalah kecanduan media digital yang memiskinkan hubungan manusia. Janganlah kita bosan berbuat baik dalam amal aktif terhadap tetangga kita. Selama masa Prapaskah ini semoga kita mempraktikkan sedekah dengan memberi dengan sukacita. Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, memungkinkan kita masing-masing tidak hanya memiliki makanan untuk dimakan, tetapi juga bermurah hati dalam berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, poin yang ketiga, Bapak Paus mengatakan jika kita tidak menyerah, kita akan menuai panen kita pada waktunya. Selanjutnya aku mengatakan, marilah kita meminta Tuhan untuk memberi kita ketekunan petani yang sabar dan untuk bertekun dalam berbuat baik selangkah demi selangkah. Dalam masa pertobatan ini ditopang oleh kasih karunia Allah dan oleh persekutuan gereja, janganlah kita menjadi lelah untuk berbuat baik. Tanah disiapkan dengan puasa, disiram dengan doa, dan diperkaya dengan amal. Marilah kita percaya dengan teguh bahwa jika kita tidak menyerah, kita akan menuai panen kita pada waktunya, dan bahwa dengan karunia ketekunan kita akan memperoleh apa yang dijanjikan untuk keselamatan dan keselamatan orang lain. Itulah beberapa hal yang bisa kita lihat, yang bisa membantu kita untuk merenungkan apa sih misteri Paskah yang Prapaskah yang kita bisa rayakan selama masa Prapaskah ini.
Dan tentu ini menjadi poin yang penting bagi kita untuk bagaimana kita memahami apa yang harus kita lakukan selama masa pasca ini. Itu beberapa poin, beberapa hal yang bisa membantu kita untuk melihat hal-hal yang penting bagi kita untuk menjalankan masa tobat kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini, ya, menjaga kita, melindungi kita semua, dan semoga kita semua dapat menjalankan masa tobat kita, ya, masa prapaskah kita dengan segala ketekunan, kesabaran, dan tentu dengan segala rasa cinta, agar apa yang kita harapkan selama masa prapaskah ini dapat mencapai tujuan kita. Tuhan memberkati kita hari ini, dan semoga kita semua dibimbing untuk menjalankan masa puasa ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.